Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai limit dan kontinuitas. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu definisi tentang kontinuitas. Jadi kontinuitas itu adalah kesinambungan, sedangkan diskontinuitas itu tidak kesinambungan. Nah, bagaimana suatu fungsi dikatakan fungsi yang kontinu? Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Misalnya terdapat fungsi ini nilai fx-nya, kemudian di sini titik A. Nah, fungsi itu kalau digambarkan misalnya gambarnya seperti ini. Nah, di A ini nilainya adalah FA. Nah, jenis grafik yang seperti ini, maka grafik ini dikatakan fungsi yang kontinu di X sama dengan A. Ini sumbu X ya, X sama dengan A. Lalu yang kedua, ada grafik yang seperti ini. Ini sumbu Y atau fx-nya, kemudian ini sumbu X-nya, lalu ini titik A. Kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah contoh fungsi yang tidak kontinu di X sama dengan A. Kita lihat di sini bahwa grafiknya itu terpotong ya. Oke, selanjutnya ada grafik lagi yang kalau kita gambarkan itu seperti ini. Ini fx, ini sumbu X-nya, dan ini A titik A. Nah, ada juga grafiknya seperti ini. Ini adalah contoh grafik fungsi yang tidak kontinu, di mana dia tidak kontinu di X sama dengan A. Kita lihat di sini grafiknya juga terpotong ya, terpotong. Dia tidak kontinu seperti yang grafik nomor 1 ini. Untuk syarat kontinuitas suatu fungsi, itu ada 3. Yang pertama, FA harus ada. Yang kedua, limit X mendekati A fx nilainya harus ada. Dan limit X mendekati A, fungsi fx sama dengan nilai dari FA. Jadi nomor 2 itu harus sama dengan nomor 1 nilainya. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka fungsi fx itu dikatakan tidak kontinu pada interval X sama dengan A. Kita kembali ke contoh yang tadi. Nah, ini untuk grafik yang nomor 1 ini merupakan contoh fungsi yang kontinu. Fungsi yang kontinu di titik X sama dengan A. Sedangkan untuk yang nomor 2 ini fungsi yang tidak kontinu, di mana nilai FA-nya itu ada. Jadi syarat nomor 1 itu terpenuhi, tapi syarat nomor 2-nya dia tidak terpenuhi, di mana limit X mendekati A fx-nya tidak ada. Nah, kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Lalu untuk yang grafik nomor 3, ini FA-nya tidak ada, jadi syarat untuk nomor 1-nya tidak ada. Tapi syarat nomor 2-nya, yaitu limit X mendekati A fx, itu ada. Gitu ya, jadi salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Selanjutnya ada yang disebut dengan kontinu kiri dan kontinu kanan. Jadi fungsi fx dikatakan kontinu kiri di X sama dengan A jika memenuhi syarat sebagai berikut, di mana limit X mendekati A kurang dari fx sama dengan
nilai dari FA. Sedangkan Fx dikatakan kontinu kanan di X sama dengan A jika memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu limit X mendekati A lebih dari Fx sama dengan Fa. Agar lebih mudah memahami materi tentang limit dan kontinuitas fungsi, maka kita lihat contoh sebagai berikut. Tentukan kontinuitas fungsi berikut pada X sama dengan 3, di mana Fx sama dengan X kuadrat kurangi 9 per X min 3 untuk X tidak sama dengan 3, dan Fx sama dengan 6 untuk X sama dengan 3. Untuk membuktikan fungsi ini kontinu atau tidak pada X sama dengan A, atau A-nya itu sama dengan 3, maka kita harus menentukan 3 syarat itu apakah terpenuhi atau tidak. Untuk syarat yang pertama. Syarat yang pertama, kita harus mencari nilai FA. Apakah FA-nya ada atau tidak. Nah, A itu adalah 3 ini ya. Ini adalah A. Jadi kita mencari nilai FA. Nah, di sini ada 2 rumus. Rumus yang untuk X tidak sama dengan 3 dan X sama dengan 3. Nah, sedangkan yang diminta adalah F, A-nya di mana A-nya sama dengan 3. Nah, jadi kita pakai yang bawah ini. Berarti F3 itu sama dengan 6 ya. Karena tidak ada X-nya, maka ini fungsi yang konstan. Berapapun nilai X-nya, nilai Fx-nya bernilai 6. Berarti ini kesimpulannya FA-nya ada ya, syarat 1 terpenuhi. Oke, kemudian syarat yang kedua, kita ingin menentukan apakah limit X mendekati A-nya ada atau tidak. Jadi kita cari limit X mendekati 3 dari fungsi Fx. Nah, X mendekati 3 berarti kan namanya juga limit. Limit ya, kan sudah saya jelaskan di materi yang sebelumnya bahwa X mendekati 3 itu artinya nilai-nilai yang mendekati 3, tapi bukan 3. Nah, yang mana yang mendekati 3 tapi bukan 3? Berarti kita pakai fungsi yang pertama ini. Jadi X kuadrat min 9 per X min 3. Nah, ini coba kita masukkan dengan cara substitusi. Masukkan ke atas, 9 dikurangi 9, 0. Ke bawah juga 0. Maka menghasilkan 0 per 0. Jadi kita harus melanjutkan ke cara selanjutnya, yaitu cara faktorisasi. Jadi yang atas ini kita coba untuk faktorisasi. X min 3 dan X plus 3. Kemudian yang bawah, tetap ya. Nah, ini ada yang sama. Jadi tinggal limit X plus 3. Lalu kita masukkan 3 ini ke X-nya. Sehingga menghasilkan nilai 6. Berarti dia ada ya, hasilnya ada. Berarti syarat kedua itu terpenuhi. Kemudian untuk syarat ketiga. Nah, syarat ketiga kita mengecek apakah limit X mendekati AFX nilainya sama dengan FA. Nah, kita cek tadi limit X mendekati 3, Fx-nya nilainya 6 ya. Sedangkan FA-nya nilainya 6. Nah, nilainya berarti ini sama. Kalau yang limit X mendekati 3 itu 6, FA-nya juga 6. Nah, karena dia sama dengan, maka syarat ketiga itu juga terpenuhi. Nah, karena ketiga syarat ini terpenuhi semua, kita bisa simpulkan bahwa fungsi fx ini kontinu di titik X sama dengan 3.
Ya, jadi kalau kita gambarkan fungsinya dia tidak terputus di X sama dengan 3. Ya, contoh selanjutnya, tentukan kontinuitas fungsi berikut pada X sama dengan 3, di mana fungsi Gx untuk X kurang dari atau sama dengan 3 itu X kuadrat min 3, dan Gx sama dengan 2X untuk X yang lebih besar dari 3. Nah, untuk menentukan apakah fungsi ini kontinu atau tidak pada X sama dengan 3, di mana 3 ini adalah A, maka kita harus mengecek satu persatu syarat untuk kontinuitas suatu fungsi. Kita mulai dari syarat yang pertama. Kita cari nilai GA-nya terlebih dahulu. Berarti GA-nya nilainya 3. Nah, di mana persamaannya, yang atas atau yang bawah. Nah, karena ini sama dengan 3, maka kita ambil yang atas ya, karena ini kan X kurang dari atau sama dengan, berarti kalau sama dengan 3 dia masuk di fungsi yang pertama ini. Jadi G3 itu sama dengan 3 kuadrat dikurangi 3 atau sama dengan 6. Berarti nilainya ada ya, untuk GA berarti nilainya ada. Kalau nilainya ada berarti syaratnya terpenuhi. Oke, sekarang nomor 2. Kita ingin mencari limit ya, limit X mendekati A dari fx-nya. Apakah ada atau tidak? Oke, nah karena di sini ada kurang dari atau sama dengan dan ada lebih dari ya, maka kita harus mencari limit kiri dan limit kanannya dulu. Nah, untuk limit kiri itu kita cari dengan mencari limit di mana X mendekati 3 yang kurang dari. Jadi artinya nilai-nilai yang sebelum 3 tapi mendekati 3 seperti 2,9, 2,99 gitu ya. Nah, karena dia kurang dari 3, maka kita pakai yang rumus persamaan yang nomor 1 ini, yang X kuadrat min 3. Lalu kita masukkan dengan cara substitusi, 3 kuadrat berarti 9 dikurangi 3, 6. Selanjutnya kita cari limit kanannya. Limit kanan berarti nilai yang lebih besar dari 3 tapi mendekati 3. Jadi kita tulis 3 plus ini ya. Ini artinya nilai yang mendekati 3 tapi lebih besar dari 3. Misalnya ya 3,01, 3,001. Nah, kita cari di sini yang mana, persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Nah, karena dia lebih besar dari 3, kan 3 tapi lebih dari 3 ya, lebih besar dari 3, berarti kita pakai yang rumus yang kedua, 2X. Kita pakai cara substitusi, 3 dimasukkan ke X-nya, nah sama dengan 6. Jadi, limit kirinya sama dengan limit kanan ya, di mana nilainya 6. Nah, terakhir kita cari apakah limit X mendekati A dari fungsi Gx-nya sama atau tidak dengan GA-nya. Nah, kita lihat di sini limit X mendekati A Gx itu nilainya 6. Sedangkan GA-nya nilainya 6. Nah, karena dia sama, maka syarat nomor 3 juga terpenuhi. Nah, jadi kesimpulannya, karena syarat nomor 1 terpenuhi, kemudian nomor 2, limit fx-nya juga ada, nilainya 6, itu terpenuhi,
Kemudian untuk syarat nomor 3-nya juga terpenuhi karena limitnya sama dengan nilai GA-nya, maka bisa diambil kesimpulan bahwa fungsi Gx itu kontinu pada X sama dengan 3. Baik, contoh soal selanjutnya. Tentukan kontinuitas fungsi berikut pada X sama dengan 2, di mana fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x tidak sama dengan 2, dan fx sama dengan 3 untuk x sama dengan 2. Untuk membuktikan apakah fungsi ini kontinu atau tidak pada x sama dengan 2, maka kita harus buktikan satu persatu syaratnya, apakah memenuhi atau tidak. Untuk syarat yang pertama, yaitu nilai FA-nya. A-nya berarti 2 ini ya. Jadi kita cari F2-nya. Nah, persamaan mana yang kita pakai? Untuk yang persamaan 1 ini kan untuk X yang tidak sama dengan 2, sedangkan untuk yang persamaan 2 ini untuk X sama dengan 2. Maka untuk X sama dengan 2 atau F2 itu kita pakai yang persamaan 2. Jadi nilainya itu 3. Nah, karena FA-nya ada nilainya, maka untuk syarat nomor 1 ini terpenuhi. Kemudian kita cari syarat yang kedua, yaitu limit X mendekati A fx. Sama dengan limit X mendekati 2. Nah, ini persamaan yang dipakai yang nomor 1 atau yang nomor 2, karena dia X mendekati 2, berarti dia tidak sama dengan 2. Karena mendekati ya. Nah, makanya kita pakai yang nomor 1 ini. X kuadrat min 4 per X min 2. Kita coba masukkan dengan cara substitusi langsung. 2 kuadrat dikurangi 4, 0. Yang bawah juga 0. Karena 0 per 0, maka kita harus faktorisasi. Menjadi X min 2, X plus 2. Karena ada yang sama, maka bisa kita coret. Tinggal X plus 2. Nah, X-nya kita ganti 2 ini ke sini. Dalam sini ya. Jadi 2 tambah 2. Sama dengan 4. Limitnya berarti ada ya. Karena limitnya ada, maka syarat nomor 2 juga terpenuhi. Kemudian syarat nomor 3, kita mengecek apakah limit X mendekati AFX-nya sama dengan atau tidak dengan FA-nya. Nah, kita lihat di sini, limit X mendekati AFX itu nilainya 4. Sedangkan untuk FA itu nilainya 3. Berarti ini dia tidak sama dengan. Nah, karena dia tidak sama dengan, maka syarat nomor 3 itu tidak terpenuhi. Jadi, saya ulangi lagi ya, tadi yang syarat nomor 1 terpenuhi. Syarat nomor 2 juga terpenuhi karena nilainya ada. Namun untuk syarat nomor 3 itu tidak terpenuhi karena nilainya berbeda. Nah, jadi bisa kita simpulkan karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa fx itu discontinue pada x sama dengan 2. Jadi grafiknya itu kalau kita gambar, dia tidak kontinu ya, atau terpotong di x sama dengan 2.